Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih. Syukrullahu ala taufiqhi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak di antara kita yang tidak memahami tingginya kedudukan bersandar kepada Allah dalam segala sesuatu yang kita inginkan, baik dalam kebaikan-kebaikan urusan dunia, apalagi dalam urusan agama. Banyak di antara kita, tidak sedikit di antara kita yang menganggap misalnya bertawakal, berdoa kepada Allah, bergantung kepadanya itu adalah perkara yang dilakukan nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Pertama kita usaha dulu, lakukan dulu. Dengan anggota badan kita, dengan bahasa orang, biasanya orang mengatakan ikhtiar dulu, baru tawakal setelah itu. Apakah ini benar? Tentu ini bukan hal yang dibenarkan dalam agama. Bertawakal itu dilakukan dari awal, di pertengahan, dan sampai akhir. Tidak dijadikan urusan yang kedua atau ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, hidayah tergantung dari i'tisam, penyandaran diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu bersandar kepada Allah, berpegang teguh dengan Allah, maka dialah yang mendapatkan bimbingan petunjuk untuk menempuh jalan yang lurus. Mengenai tawakal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri, menyandarkan hatinya dengan benar kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala urusan dan kebutuhannya. Coba lihat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tawakal, itu yang harusnya diutamakan. Didahulukan. Memang kita diperintahkan melakukan sebab. Tapi siapa yang mengatakan sebab itu hanya usaha-usaha zahir yang dilakukan manusia, hanya berdasarkan apa yang dipikirkan, strategi yang dirancang manusia, atau kekuatan fisiknya, kekuatan keterampilan badannya. Siapa yang mengatakan demikian? Doa adalah sebaik-baik usaha. Penyandaran hati adalah usaha yang paling utama. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, inna du'a min aqwal asbab lijalbil masalihi wa daf'il makarih. Sesungguhnya doa termasuk usaha yang paling kuat. Sebab yang paling besar. Untuk bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Jadi, penyandaran hati, tawakal, takut dan berharap kepada Allah, yakin dengan pilihannya, ridho dengan ketentuannya, selalu bersangka baik kepada Allah, ini justru yang menentukan keberhasilan dan kebaikan. Ini justru yang menjadikan tenang hati hamba ketika bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini sesuai dengan persangkaan, sesuai dengan pengharapan hambaku kepadaku. Lihatlah dalam hal pengampunan dosa. Sebanyak apapun hamba berbuat dosa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis kursi yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Ibna Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, selama engkau masih berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka aku akan ampuni semua dosa-dosamu, tidak peduli sebanyak apapun dosa tersebut. Salah seorang sahabat Nabi SAW ketika pernah dijenguk sedang sakit oleh Nabi SAW, ditanya, kaifa tajiduka? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang kamu rasakan saat ini? Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ini, dalam hadis ini, hadisnya hasan derajatnya, beliau mengatakan, wallahi ya Rasulullah, inni la arjullaha wa akhafu dunubi. Wahai Rasulullah, demi Allah, aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan khawatirkan dosa-dosaku, takut dosa-dosaku. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, walladhi nafsi biyadih la yajtami'ani fi qalbi rajulin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Demi Allah yang jiwaku di tangannya,
tidaklah terkumpul dua perasaan, takut dan berharap dalam hati seorang hamba dalam kondisi sakit seperti ini, kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkannya dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang ditakutkannya. Luar biasa pengaruhnya dari penyandaran hati. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kita mempersempit yang luas. Apalagi mengatakan, ya, kita dahulukan dulu usaha, penyusunan strategi, perbuatan, keterampilan anggota badan, baru kita bertawakal, baru berdoa, baru kita bersandar kepada Allah. Subhanallah. Apakah pantas kita mengatakan pertolongan Allah itu belakangan kita harapkan? Bukan dari awal? Siapa yang akan memberikan bimbingan kepada kita dari awal untuk memulainya dengan tepat? Untuk merencanakannya sesuai dengan sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan? Kalau bukan karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita menjadikan memohon pertolongannya itu nomor 2? Apalagi dalam urusan-urusan kebaikan yang berhubungan dengan agama. Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara tentang tawakal, bersandar kepada Allah, tidak boleh kita remehkan. Makanya, sebelum berusaha, berbuat apa saja, kita berpikir, usaha ini bisa kita rancang strategi untuk menghasilkan yang baik. Usaha ini mungkin dengan keterampilan kita, hasil kursus kita, hasil bertanya kita, pengalaman kita, kita bisa memikirkan bagaimana caranya sebab-sebab untuk menghasilkan yang baik. Tapi pertanyaannya, apakah kita tahu akibat kebaikan dari segala sesuatu? Apakah kita pastikan usaha yang kita anggap baik ini nanti juga akibatnya akan baik, dampaknya akan baik, utamanya bagi agama kita? Pertanyaan yang lebih tinggi daripada itu, a'antum a'lamu amillah? Apakah kamu yang lebih tahu dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang sempurna pengetahuannya, yang mengetahui segala sesuatu dengan akibat-akibatnya? Siapa yang bisa memastikan kebaikan yang kita perkirakan ini benar-benar baik untuk agama kita? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui semuanya. Makanya perencanaan yang ada dalam pikiran manusia bisa jadi dianggapnya baik. Tapi bisa jadi setelah itu menimbulkan yang buruk. Atau apa yang tidak disukainya dianggap buruk, tapi ternyata bisa menghasilkan kebaikan. Karena manusia tidak tahu. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai manusia, bisa jadi kamu menyukai sesuatu, kamu membenci sesuatu, padahal itu mendatangkan kebaikan bagimu. Atau kamu menyukai sesuatu, padahal justru memberikan keburukan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sedangkan kalian wahai manusia tidak mengetahui. Maka tahu dirilah untuk kita kemudian mengatakan setinggi apapun pengetahuan saya tetap tidak mengetahui akibat dari segala sesuatu. Tahu dirilah untuk kita bersandar kepada sebaik-baik zat yang tempat kita pantas bersandar kepadanya. Karena dia sempurna ilmunya, sempurna kebaikannya, sempurna rahmat dan karunia-Nya. Wallahi tentu pilihannya lebih baik daripada apa yang dipilih, dirancang dan direncanakan manusia itu untuk dirinya sendiri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui dan maha kuasa atas segala sesuatu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nasihat ini bermanfaat dan memahami bahwa penyandaran diri kita kepada Allah dari awal sampai akhir justru yang merupakan penentu terbesar dari kebaikan, hasil yang baik, dan kesudahan yang baik dari segala urusan kita. Demikianlah, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.